Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa belajar dengan dipimpin oleh Ketua Kelas Bapak Saudara Zainal Abidin. Kepada Saudara Zainal Abidin, silakan untuk memimpin membaca doanya. Terima kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah wawasan kita, menambah keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Guru. karena sudah baca doa semuanya ya, sudah rapi semua, sudah siap untuk menerima pelajaran ya. Siap. Alhamdulillah. Baik. Terkait dengan pelajaran pada kali ini, mari sebelum pelajaran ini dimulai, kita bersama-sama untuk membaca Pancasila, yaitu sila yang 1 sampai 5. Silahkan dipimpin oleh Saudara Farida. Saudari Farida, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca sila-sila yang ada di Pancasila, yang ada di Bhinneka Tunggal Ika. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama melafalkan 5 sila dari Pancasila. Siap? Ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Ya, itu ya tadi Sama-sama. sila kelima yang ada di Bhinneka Tunggal Ika. Baik, untuk sebelum kita masuk pada pelajaran, Bapak mau nanya sama kalian, siapa tokoh pahlawan yang menggunakan kopiah belangkon? Ada yang tahu? Tidak tahu Bapak. Baik,
yang menggunakan seorang jenderal yang menggunakan kopiah belangkon itu siapa? Yaitu adalah Jenderal Sudirman. Ya, bagus. Jadi kalian belajar di pagi hari ini harus semangat sama dengan semangatnya pejuang-pejuang 45 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Oke. Baik, sekarang saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Peserta yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i dalam teks-teks Al-Quran. Itu yang harus kalian pahami nanti ya. Ketiga, peserta didik mampu melafalkan contoh hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i. Itu. Baik. Kita akan masuk pada materi ajar yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Baik. Yang pertama di sini masuk pada pembelajaran hukum bacaan mad. Jadi akan membahas tentang apa? Hukum bacaan mad. Kira-kira hukum bacaan mad di sini yaitu apa saja yang akan ini? Ada yang tahu? Ada berapa mad tabi'i itu? Ada berapa macam mad? 2, Pak. Apa saja? Mad tabi'i dan mad far'i. Iya. Sebelum lanjut ke pertanyaan ke pelajaran selanjutnya, ada pertanyaan terkait mad tabi'i dan mad far'i? Tidak ada, Pak. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita pada pelajaran selanjutnya, yaitu kita masuk pada pengertian dari mad tabi'i. Nah, mad tabi'i di sini pengertian mad terlebih dahulu, bukan mad tabi'inya, pengertian mad. Jadi pengertian mad di sini adalah yang perlu kalian ketahui yaitu mad secara bahasa, secara etimologinya itu adalah panjang. Jadi harus dibaca panjang nantinya. Kemudian ada secara terminologinya atau secara istilah. Coba dibaca secara bersama-sama. Apa ini? Mad secara etimologi atau bahasa adalah panjang. Kemudian mad secara terminologinya? Mana Pak? Ada Pak? Belum muncul Pak. Saya belum paham Pak. Kelihatan enggak? Tidak ada Pak di saya. Pak. Belum muncul, Pak. Dimunculkan Pak. Keluarin, Pak, dikeluarin. Ini sudah muncul di saya ini. Sinyal mungkin Pak. Oh, sudah Pak, sudah. Coba yang kedua, mad secara terminologi yaitu memanjangkan bacaan suatu huruf
menurut aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi nanti secara terminologinya memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian sudah mengetahui baik secara etimologi ataupun terminologinya, maka kalian perlu tahu juga di antara mat itu ada yang tahu ada berapa hurufnya mat? Ada 3. Ya, Ya. Yang lain? Ada 3. ada tiga Pak. Oh, ada 3. Apa saja? Ada yang tahu? Alif. Tahu Pak. Wain. Oh, ayin. Ya. Ini ya, di antara huruf-hurufnya mat itu ada 3 macam. Yang sudah kalian ketahui tadi, yaitu ada apa? Alif. Ada wawu, ada Ya. ya. Itu dari ketiga huruf di sini itu ada pembahasannya nanti juga. Ya. Nah, dari ketiga ini ada contoh masing-masing dari yang alif. Apa? Yang pertama, alif jika jatuh setelah huruf yang di fathah. Jadi kalau alif jatuh setelah huruf yang di harkat fathah, maka di sini dikatakan hukum bacaan mat. Itu contohnya. Itu salah satu contoh. Qala. Ya. Itu salah satu contohnya qala. Kemudian yang kedua ada waw. Yang waw apa? Waw sukun jika jatuh setelah huruf yang di dhammah. Itu kemudian ada contohnya, yaitu adalah yasumu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu iya. Ini ya sukun jika jatuh setelah huruf yang di kasrah. Maka dari sini ya yang di kasrah di sini ada contohnya juga seperti kalimat apa itu? Hakimun. Nah, coba dibaca dari atas contohnya. Nah, coba dibaca. Qala. Ya. Hakim. Ya, bagus. Itulah cara membaca macam-macam dari huruf mat. Ini adalah contoh bacaan mat. Nah, kemudian dari sini kita masuk pada macam-macam mat tadi yang sudah kalian ketahui. Mat secara garis besar tadi sudah kalian ketahui, yaitu ada 2. Yang pertama apa? Mat Alif. asli, yaitu dan mat tobi mat asli atau mat tobi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Nah, dari kedua cabang mat di sini perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah mat tobi'i. Mat tobi'i bisa dikatakan mat tobi'i apabila mat tobi'i di sini itu tidak diikuti apa? Hamzah. Itu, Pak. Ya, kemudian mat tobi'i juga tidak boleh diikuti atau bertemu dengan huruf yang tasydid. Dan mat tobi'i itu juga tidak boleh dibaca mati atau dibaca wakaf. Itu maka bisa ketika mat tobi'i tidak diikuti oleh hamzah, tidak bertemu dengan huruf yang bertasydid dan dibaca wakaf atau sukun, maka di sini sudah masuk pada apa? Contoh atau
definisi dari mat tabi'i. Selanjutnya, contoh dari mat tabi'i. Nah, ini contoh dari mat tabi'i yang alif yang atas. Gimana muncul di tempat di komputer kalian masing-masing anak-anakku? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Macam-macam mat itu, Pak, yang muncul, Pak. Ya, ini ada sedikit gangguan mungkin ini. Nah, muncul deh, Pak. Nah, ini ya contoh dari mat tabi'i. Contohnya, coba saudara Suyud dibaca contohnya yang atas, yang contoh dari alif. Irhamna. Nah, terus Qala. lanjut. Nama. Iya, bagus. Selanjutnya contoh dari waw sukun. Coba saudari Farida dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhabu. Bagus. Yasuhu. Bagus. Selanjutnya yang iya sukun didahului dari harakat kasrah. Saya persilakan ke saudara Abdul Aziz. Nuhiha. Oh, ini contoh yang ada di papan ini, yang ada di layar. Oh. Jangan kemana-mana, melamun sampean itu. Maaf, Pak. Hadir di kelas, ya. Ayo dibaca yang ada di papan ini, di layar monitor ini. Ayo, yang keras suaranya. Nggak kelihatan Ustadz saya. Hah? Nggak kelihatan. Maksudnya itu nggak ada. Loh, kok bisa? Iya, masih mat tabi'i secara garis besar itu. Lah, ini sudah contoh mat tabi'i ini sudah. Coba yang lain, mungkin saudara Zainal Abidin. Pak, saya kok tidak disuruh, Pak. Apa karena saya Pak? Oh ya, kalau Pak Zainal tidak bisa, apa, saudara Zainal? Mungkin, ya, saudari Samsia. Anak saya, Pak, bukan saudari, Pak. Anak saya. Ya, Iya, di sini Sami Ambaswiro. mantap. Lanjut. Tadi jelas, Pak. Pak. Kurang besar dah. Iya, Pak. Ya, Apa itu, Pak? Tak tahu saya, Pak. ya bi'o. Hah? Itu contohnya ya bi'o. Oh, tidak tahu saya. Ya, terkait dengan tulisannya ya. Saya dari SD saya, Pak. Ye, Lulusan SD. ya. Nanti Jadi belajar saya lagi ya. Itu, Ah. Asesmen awalnya untuk baca Al-Quran belum tuntas, Pak. Oh, ye. Ya, nanti Bapak ajarin. Ya bi'u. Selanjutnya kalimat kabirun. Itu ya. Oh, ya, Pak. Baik. Habis, Pak. Lapar, Pak. Ya. Selanjutnya yaitu adalah mad far'i. Mad far'i adalah mad yang diikuti apa? Hamzah. Ya, diikuti huruf hamzah, kemudian bertemu dengan huruf yang bertasdid, dan mad far'i itu juga bertemu dengan huruf yang dibaca
sukun atau dibaca wakaf. Nah, itu. Kemudian ada yang tahu ada berapa macam-macam mat? 11. Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, ini pembagian ematnya. Nanti yang akan kalian pelajari ya. Jadi mat itu ada dua, ada mat tabi'i, ada mat far'i. Cabang dari mat tabi'i ini yang dibaca panjangnya 2 harkat atau 1 alif. Kemudian ada mat far'i. Di sini macam-macam. Ada yang dibaca panjangnya 2, ada yang 4, ada yang sampai 6 harkat. Ada yang dibaca 4 sampai 5 harkat. Dengan rumus-rumus nantinya akan Bapak ajarkan kepada kalian semua cara membaca yang benar agar kalian tahu dalam membaca mat tabi'i dan mat far'i. Kalau mau Baik. cari ini di sini. Ya, itu sekarang Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok ya, yang silakan pilih kelompoknya masing-masing. Pak gurunya kok tidak ada gambarnya ini. Iya. Saya penasaran dengan wajah Pak Guru ini. Ya, ini sudah tak aktifin dari tadi, mungkin terkait sinyal ini. Nyangkut, Pak. Ya, mungkin. Nah, ini baru muncul. Ya, itu ya. Jadi silakan bentuk kelompok dengan teman kalian. Pilih teman sejawat kalian yang kalian sukai, kalian senangi. Silakan cari definisi dari mat tadi dari buku literatur ataupun sumber lainnya. Silakan bentuk kelompok ya. Sudah ya? Saya kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Ya. Kemudian dari beberapa kelompok tadi silakan presentasikan ke depan. Anak tercantik saya, Samsia, silakan maju ke depan. Free memory ya. Coba saudari Farida maju ke depan. Ya Pak. Free memory ya. Coba Yahya maju ke depan untuk mempresentasikan. Free memory. Oke, semuanya sudah bisa ya menjabarkan dan menyebutkan macam-macam ematnya. Sekarang Bapak tanya, bagaimana hasil pelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau gimana? Sudah selesai Pak. Sudah ya? Punya saya nilai, Pak. Sudah. Sudah. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Nggak ada hadiah Pak. Oh, nanti saya kasih hadiah di pertemuan keduanya ya. Di pertemuan selanjutnya saya kasih hadiah yang bagus-bagus. Hadiah Pak, coklat kalau Pak. punya saya itu Pak, hadiahnya untuk saya sendiri berarti ya Pak. Karena teman-teman saya ada yang ikut Pak. Ya, Janganlah gitu. nanti dapat hadiah yang bagus cara penyampaiannya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan Pak. Alhamdulillah. Pak, kurang menyenangkan Pak. Hah? Karena Bapak dari tadi itu kan ceramah terus itu Pak. Kita tidak ada permainan sama sekali loh Pak. Kurang berarti Pak. Ya, nanti ini kan masih definisinya, permainannya di pertemuan yang akan datang ya. Ya Pak. Nanti saya buatkan gamenya buat kalian semua. Baik, pertemuan yang akan datang karena ini waktunya sudah habis.
pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hukum bacaan mad far'i dan cabang-cabangnya ya. Ya, Pak. Baik, kalau kalian sudah paham dan mengerti, silakan saya persilakan kepada saudara Yahya untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup pelajaran dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya saya?